Aman Dwi Prayogi yang berusia 20 tahun ini merupakan anak kedua dari Suyati. Prayogi memiliki seorang kakak perempuan dan seorang adik laki-laki. Kakaknya telah bekerja dan pulang sesekali saja, sementara sang ayah juga bekerja di luar Jawa. Hanya beberapa bulan sekali saja, ayahnya akan pulang ke rumah. Sehari-hari Prayogi yang tinggal bertiga dengan ibu dan adiknya itu kerap mendapat omelan dari Suyati ibunya. Ia selalu dicap sebagai anak yang tidak patuh dan sering kena marah. Sikap si ibu sangat berbeda ketika berhadapan dengan kakak dan adik Prayogi. Menurut Prayogi, si ibu juga akan selalu menuruti permintaan anak pertama dan ketiganya itu, tapi tidak dengan Prayogi sendiri, si anak kedua. Saat ia meminta sesuatu, si ibu sering menolak dengan banyak alasan atau bahkan malah memarahinya. Karena itulah kekerasan hati Prayogi pun semakin menjadi. Perasaan dianaktirikan dan merasa orang tuanya pilih kasih terus tertanam dalam hati Prayogi. Ketika itu Rabu 27 September 2017, malam baru saja beranjak menunjukkan pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Aman Dwi Prayogi, berusia 20 tahun, tampak duduk di teras rumahnya sambil menghisap rokok setelah beberapa saat yang lalu pulang dalam keadaan setengah mabuk. Prayogi tadi memang sempat menenggak miras dicampur minuman penambah energi di rumah temannya. Rumah yang berada di RT 3 RW 10 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang yang ditempatinya bersama ibunya Suyati dan adiknya itu tampak sepi karena ibu dan adiknya memang telah tertidur pulas. Sementara dirinya sendiri memang kerap pulang larut malam. Tak lama kemudian Prayogi masuk rumah mengganti celana warna merah pendeknya yang berlogo Arsenal dengan sarung. Prayogi selanjutnya mengganti air wudhu dan menunaikan sholat. Tuntas menunaikan kewajibannya, Prayogi lantas mengambil kayu yang biasa digunakan ibunya untuk talenan di bawah meja makan yang ada di dapur. Ia lalu masuk ke kamar ibunya, yakni Suyati, yang saat itu sedang tidur sendirian karena ayahnya sedang bekerja di Kalimantan, sementara adiknya ada di kamar lain. Saat itu ternyata dalam benak pemuda itu sudah berencana akan menghabisi nyawa ibunya dengan kayu talenan itu. Namun begitu sudah berada di dalam kamar ibunya, ia mendadak ragu lalu kembali masuk ke kamarnya sendiri. Barulah sekitar pukul 2.30 dini hari, Prayogi kembali menuju kamar ibunya, lalu tanpa ampun, ia langsung menghantamkan kayu tersebut ke kepala ibunya sebanyak 2 kali. Darah pun mengucur deras dari kepala Suyati. Merasa belum puas, Prayogi mengambil bantal dan membekapkan bantal itu ke muka Suyati ibunya selama beberapa menit. Kesadisan Prayogi belum usai. Ia lantas menuju ruang tamu dan mengambil kawat baja. Kawat itu selanjutnya dililitkan ke leher ibu kandungnya itu. Setelah kawat melilit leher si ibu, lantas dikaitkannya dengan paku yang ada di tembok kamar tidur si ibu. Prayogi berharap Suyati nantinya ditemukan seolah-olah tewas karena gandir. Setelah memastikan ibunya tak lagi bernyawa, Prayogi kemudian menuju ke rumah ketua RT, melaporkan kejadian itu dengan mengatakan bahwa ibunya sengaja melakukan gandir. Warga RT 3 RW 10 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, ketika itu langsung gempar. Laporan Prayogi ini lantas dilaporkan polisi oleh si ketua RT. Pasalnya, ketika ditemukan Suyati memang tewas tergantung dengan kawat, tapi dengan keadaan bersimbah darah. Tak hanya itu, darah juga tampak di bantal, dinding, dan tempat tidurnya. Kenyataan ini tak sesuai dengan yang disampaikan oleh Prayogi, yang semula mengatakan jika ibunya hanya gandir. Petugas kepolisian dari Polsek Lawang yang tiba sekitar pukul 4 pagi dan menggelar olah TKP. Kemudian memintai keterangan dari sejumlah saksi termasuk Prayogi. Setelah olah TKP dilakukan, jenazah Suyati kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang guna mengetahui penyebab kematiannya. Dari hasil pemeriksaan, Suyati diketahui tewas karena pendarahan yang terus keluar karena patah tulang tengkorak akibat kekerasan benda tumpul dan mati lemas akibat jeratan tali pada lehernya. Pada hari itu juga polisi langsung menetapkan Prayogi sebagai tersangka pembunuhan terhadap ibunya sendiri yakni Suyati. Pemuda 20 tahun itu langsung dihadirkan ketika jumpa pers di Mapolres Jalan Ahmad Yani Kepanjen.
Namun tak ada raut penyesalan dari wajah Prayogi ketika itu. Kapolres Malang saat itu, AKBP Yade Setiawan Ujung, menuturkan pembunuhan yang dilakukan Prayogi sudah direncanakan terlebih dahulu. Dari pengakuan Prayogi, ia memang sudah lama merencanakan ingin menghabisi ibunya sendiri. Tersangka yang merupakan anak kedua dari 3 bersaudara ini membenarkan memang dendam pada ibunya. Ia merasa tak pernah disayang oleh sang ibu seperti kakak dan adiknya. Menurutnya, kakak maupun adiknya selalu dituruti saat meminta dibelikan sesuatu, termasuk ketika mereka meminta dibelikan motor. Kekesalan Prayogi pada si ibu memuncak ketika permintaannya untuk dibelikan helm tak dituruti oleh ibunya itu. Tersangka yang sudah semakin sakit hati karena merasa si ibu pilih kasih, lantas benar-benar membunuh ibunya. Ia menyebut ketika memukul dengan kayu sebenarnya Suyati masih dalam keadaan hidup. Karena itulah ia lantas menjeratnya dan menggantungnya dengan kawat hingga tewas, lalu melaporkan kepada ketua RT dengan mengarang cerita bahwa si ibu telah tewas gandir. Saya minta helm tidak dibelikan. Ibu pilih kasih. Waktu saya ikat lehernya masih hidup tuh. Begitu ucap Prayogi kepada penyidik. Prayogi sebenarnya sempat diperiksakan ke rumah sakit jiwa Lawang karena terindikasi mengalami gangguan jiwa. Namun ternyata hasilnya kondisi Prayogi masih normal. Ia juga melakukan pembunuhan itu dengan sadar karena dilandasi sakit hati. Pemuda lulusan SMP itu lantas diadili di Pengadilan Negeri Kepanjen Malang. Ia didakwa dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Hingga pada akhirnya Kamis 5 April 2018, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen kemudian menjatuhi Prayogi dengan vonis hukuman 15 tahun pidana penjara. Vonis ini sesuai dengan tuntutan jaksa sebelumnya. Prayogi dinilai bersalah telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban. Sekian kisah ini, semoga bisa kita ambil pembelajarannya ya. Terima kasih waktunya, jaga diri, see you.